Bapak-bapak dan ibu-ibu, om dan tante yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Natal. Selamat datang di acara Natal Evergreen Online. Tahun ini adalah tahun yang spesial, kita menghadapi pandemi COVID-19, sebab itu acara Natal kita online. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan Bapak, Ibu, Om, dan Tante, saudara sekalian, anggota Evergreen, ada kesempatan, ada kesehatan, boleh ikut bersama-sama menyaksikan acara Natal ini. Om Paul Wardana yang akan membuka acara Natal kita nanti, kita bersyukur dia sehat-sehat dan tetap semangat memimpin seluruh komisi Evergreen. Dan Pak Indra, Ketua Majelis, nanti akan memimpin kita dalam beberapa pujian bersama dengan kawan-kawan di kediaman Yohanes dan Lisa. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan diikuti oleh kesaksian dan salam Natal yang akan dimulai oleh Ci Sylvia Sow sebagai majelis dari penghubung komisi-komisi di IGNC. Kiranya melalui acara Natal ini, Bapak, Ibu, Om, dan Tante, dan saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan jasmani, rohani, dengan semangat Natal yang baru untuk lebih setia beribadah memuji Tuhan dan lebih setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Om Paul Wardana, saya persilakan. Shalom saudara-saudara Evergreen dan teman-teman di IGNC. Menyambut Natal kali ini, kita sayangkan yang kita masih belum bisa kumpul bersama di gereja. Tapi, biarpun hanya online, harapan kami tidak mengurangi rasa bahagia kita dalam menyambut hari lahirnya Yesus yang kita muliakan. Kita bersyukur, saudara-saudara, yang Tuhan mati tapi bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam keadaan suka atau duka, Dia selalu dekat dengan kita dan mengingatkan di Natal ini agar kita bagikan sukacita dan berkat-Nya bagi sesama. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Pengasih. Di hari Natal ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para senior di Evergreen, maupun teman-teman di IGNC. Khususnya untuk pendeta kami dalam melayani di gerejanya, dan serta para aktivis gereja di mana juga mereka berada. Kami mohon Tuhan, pelihara dan berkati mereka. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Pakailah kami dan jauhkanlah dari segala wabah dan penyakit yang menakutkan itu. Layakanlah kami Tuhan untuk melayani-Mu dengan setia dan dengan sebaik-baiknya, juga untuk sesama kita. Selamat Natal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita berkumpul kembali di acara Natal Evergreen IGNC. Dalam hal ini kita patut lebih bersyukur karena kita masih bisa merayakan Natal bersama di dalam situasi yang masih masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan kita lebih mempunyai hati yang lebih bersukacita lagi karena Tuhan sudah mengirimkan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan isi dunia ini. Mari kita masuki acara kita bersama. Mari saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Kita Sorga Bergema untuk menyambut hadirnya Sang Raja Mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan sejahtera
Mari saudara-saudara kita sambut kedatangan Sang Raja dengan penuh sukacita bersama seluruh isi dunia. Joy to the world. Selamat berjumpa teman-teman di Evergreen, selamat berjumpa di dalam online. Selamat hari Natal. Tak terasa ya, satu minggu lagi kita akan masuk tahun baru 2021. Saya mengucap syukur Tuhan memberkati kami sekeluarga dan Tuhan memberi kami kesehatan juga semua, keluarga kami juga cucu-cucu. Dan juga saya bersyukur teman-teman di Evergreen semua juga sehat. God bless you. Amin. Halo teman-teman Evergreen. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2021. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang telah
membawa saya sampai bulan Desember tahun 2020. Biarpun ada pandemi, saya mengucap syukur kita semua sekeluarga sehat. Anak cucu saya juga semua sehat. Terima kasih. Semoga semua anggota Evergreen juga sehat adanya. Salam Natal dan salam Tahun Baru 2021. Thank you. Shalom, Pendeta Edi dan Ibu Esther, seluruh jemaat IJNC, khususnya para senior di Evergreen, jauh di mata, dekat di hati. Saya bersama keluarga di Serpong, Tangerang, bersama ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh jemaat IJNC. Semoga dalam masa pandemi yang masih berlangsung ini, Tuhan tetap peliharakan kesehatan dan kekuatan kita semua, agar tetap dapat melayani jemaat IJNC dengan penuh syukur dan penuh cinta kasih. Semoga semua pelayanan dan berkat Tuhan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Sampai ketemu di kemudian hari. Sampai berjumpa. Salam dari kami sekeluarga. Salam. Halo teman-teman, saya IJNC. Apa kabar? Saya senang tahun ini karena saya dapat di hari Natal ini saya dapat berkumpul bersama anak-anak dan keluarga. Saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Saya doakan teman-teman saya IJNC semua dalam keadaan sehat-sehat. God bless you. Thank you. Bye-bye. Dialah sekarang kepadaku, dialah segalanya besar kecil, diberikan padaku menjadi baru. Dialah segalanya, bagaimana kau seperti air madu dari batu karang, dititip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik, dititip air madu yang manis. Dialah segalanya kepadaku, dialah segalanya besar kecil, diberikan padaku menjadi baru. Dialah segalanya, bagaimana kau seperti air madu
dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Hai teman-teman Evergreen, selamat jumpa. Saya ucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati teman-teman semua. Selamat jumpa Evergreen. Kita patut bersyukur karena sekalipun pandemi, kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Bahkan kita bisa mempunyai kesempatan tegur sapa. Oleh sebab itu saat ini saya mau mengucapkan kepada seluruh anggota Evergreen, selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Dan selamat menyongsong tahun baru. Tetap setia di dalam Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya yang memberikan kekuatan bagi kita semua dan iman percaya yang teguh, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan situasi saat ini, maupun kita tidak mudah dipengaruhi oleh segala masalah yang kita tengah hadapi. Sebab kita tahu Tuhan Yesus setia. Kelahirannya di dunia ini karena Ia mengasihi kita semua, sehingga kita diselamatkan. Terima kasih. Selamat Natal. Ya, saya sangat bersyukur pada Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan, bahwa kami ada sampai sekarang masa pandemi, bahwa kami semuanya, keluarga kami pun sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih kami dapat bertemu dengan di agensi, dengan perkumpulan Evergreen, persekutuan di dalam Yesus, dan saling mengenal, saling mengutarakan segala keluh kesah, dan kami bersyukur bahwa kami kenal Tuhan, bahwa kami dapat mengandalkan Tuhan, dapat kekuatan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan Yesus, dan kami dapat merayakan hari Natal tahun 2020 dan nanti sebentar lagi 2021 untuk tahun ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Natal 2020 dan 2021 untuk tahun baru ke depan. Hai teman-teman Evergreen, saya mengucapkan Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kita dilindungi Tuhan sepanjang tahun ini. Saya mengucapkan syukur kepada semua teman-teman. God bless and Happy New Year's. Halo rekan-rekan senior semua, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kita tetap diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini. Oke, Tuhan memberkati semua. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus tahun 2020 ini, saya mau menyanyikan sebuah pujian supaya boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, amin. Kemanakah
Christmas. God bless you all. Amen. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sekalian sama-sama menyanyikan atau menaikkan pujian yang berikut ini adalah O Malam Kudus atau O Holy Night. Bintang
Puji Tuhan untuk puji-pujian yang menguatkan iman kita, menyegarkan jiwa kita, juga kesaksian-kesaksian dan salam kesaksian Natal dari kawan-kawan semua, juga dari Om Bun yang jauh di Jakarta, dan Cikimlan yang jauh dari Semarang. Terima kasih untuk partisipasinya dalam acara Natal ini. Kita juga bersyukur untuk Pak Yakub yang memainkan gitar dan harmonika. Terima kasih untuk kesaksiannya. Juga Ci Airin yang menyanyi buat kita. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh bersama-sama merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kami, penebus dosa kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh rayakan bersama-sama dengan hati yang bersyukur, dengan semua saudara-saudara seiman, kawan-kawan di Evergreen. Sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian memikirkan sebuah judul, Natal Membawa Bahagia yang Sejati. Kita akan membaca firman Tuhan satu ayat saja dari Injil Matius pasal pertama ayat 21. Injil Matius pasal pertama ayat 21, demikian firman Tuhan. Dia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante sekalian, saudara-saudara sekalian, saya yakin manusia yang normal, yang hidup di dunia ini, pastilah ingin berbahagia. Termasuk om dan tante dan semua saudara, bukan? Manusia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau ditanya apa tujuanmu hidup dan berusaha di dunia ini, kebanyakan orang akan menjawab untuk mencari bahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan. Mau cari apa di dunia ini? Mungkin dijawab untuk mendapatkan bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah semua manusia yang berusaha dan melakukan banyak hal di dunia ini, mengumpulkan banyak hal di dunia ini, pastilah bahagia? Belum tentu, bukan? Ada cukup banyak manusia di dunia ini yang tidak mendapatkan bahagia. Izinkan saya tanya, Bapak, Ibu, Om, dan Tante yang ada dalam persekutuan senior ini, anggota persekutuan Evergreen minimal 65 tahun. Tapi di antara kita sudah cukup banyak yang sudah berusia 70 tahun ke atas, alias bintang 7 atau kelas 7. Ada juga yang sudah bintang 8, cukup banyak. Termasuk Om Pol Wardana sudah bintang 8. Dan ada yang bintang 9, seperti Om Tan atau Mama Pauline. Nah, permisi tanya, apakah dengan usia yang senior ini, puluhan tahun, Bapak, Ibu, Om, dan Tante sudah menemukan kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang asli. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bahagia yang sejati itu? Ada cukup banyak orang yang memiliki salah pengertian, salah konsep soal kebahagiaan yang sejati. Misalnya, nomor 1, ada orang menganggap harta kekayaan adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Ini jelas konsep yang salah, bukan? Saudaraku, uang itu terbatas. Uang itu sementara. Harta kekayaan itu sementara. Jelaslah yang sementara dan yang terbatas
tidak mungkin memuaskan jiwa kita, tidak mungkin memuaskan hati kita, tidak mungkin memuaskan roh manusia yang bersifat kekal, yang jauh lebih berharga dari semua harta benda, materi yang terbatas dan yang sementara, bukan? Misalnya, ada banyak uang bisa membeli makanan yang mahal-mahal dan enak-enak, tapi uang tidak bisa membeli nafsu makan, tidak bisa membeli selera makan. Ada banyak orang nggak bisa makan makanan enak. Ini pantang, itu pantang, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak selera, itu tidak selera. Uang bisa membeli rumah yang mewah, tapi tidak bisa membeli rumah tangga yang harmonis dan penuh sukacita. Uang bisa membeli ranjang yang berlapis emas, yang mewah, yang mahal. Tapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tidak bisa membeli tidur yang pules, yang tenang. Uang bisa membeli pengawal pribadi, bodyguard yang kuat, yang hebat. Tapi uang tidak bisa membeli rasa aman dan rasa tenang di dalam hati. Uang bisa membeli obat mujarab, tapi uang tidak bisa membeli nyawa, tidak bisa menambah usia 1 detik pun kalau maut itu sudah datang menjemput. Uang bisa membeli hiburan atau kenikmatan dunia, tapi uang tidak bisa membeli sukacita yang sejati, damai yang sejati yang di dalam hati. Uang bisa membeli seks, tapi uang tidak bisa membeli cinta kasih yang sejati. Oh, ada banyak yang tidak bisa dibeli oleh uang. Masih banyak lagi hal-hal yang bersifat batiniah, yang bersifat yang di dalam, yang tidak bisa dibeli oleh uang atau harta kekayaan, yang bersifat materi, bersifat jasmani, bersifat sementara. Nomor 2, ada orang menganggap bahwa kuasa adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Ini juga konsep yang salah. Sebab sama seperti uang atau harta kekayaan, kuasa itu pun bersifat sementara. Kuasa itu pun bersifat terbatas. Tiba waktunya, semua itu akan berlalu. Semua itu akan hilang. Semua itu akan dicabut. Misalnya, pemimpin yang terkenal Mussolini yang memiliki kuasa terbesar di Italia di abad yang lalu. Akhirnya dia harus mati dengan tragis. Dia digantung terbalik dan mayatnya dijadikan bulan-bulanan dan ejekan di seluruh Italia. Sebab kuasanya itu dipakai sebagai diktator yang kejam. Contoh lain misalnya Hitler yang berkuasa mutlak di Jerman. Dengan sangat sadis dia membantai 6 juta orang Yahudi dalam kamar gas beracun. Tapi akhirnya Hitler bunuh diri bersama sekelompok pemimpin Nazi dalam bunker tempat persembunyiannya. Hitler menembak hancur kepalanya sendiri dan memohon agar mayatnya dibakar saja supaya tidak dijadikan ejekan dan bulan-bulanan. Kasihan sekali. Contoh lain misalnya Saddam Hussein yang berkuasa mutlak dan absolut di Irak, juga akhirnya harus menjalani hukuman gantung karena kekejamannya terhadap rakyatnya sendiri. Contoh lain, Muammar Gaddafi yang berkuasa 42 tahun di Libya. Akhirnya dia mati dengan ditembak di kepalanya. Tidak ada rakyatnya yang menangis untuk dia. Kasihan sekali. Dan kita dapat perpanjang semua daftar penguasa dunia yang kejam, yang absolut, yang diktator, yang akhir hidupnya membuktikan mereka tidak bahagia. Mereka menderita dan gagal dan tidak menjadi teladan bagi generasi muda yang masih hidup. Yang nomor 3, ada orang bilang kenikmatan dunia atau kesenangan dunia adalah sumber bahagia yang sejati. Ini juga konsep yang salah. Sebab apa? Sebab fakta memberitahukan kepada kita banyak sekali kaum selebriti
bintang film, artis-artis terkenal yang dianggap memang mereka hidupnya senang dan menikmati hidup yang mewah dan bahagia, menyenangkan, tapi justru itu semua palsu. Banyak selebriti, banyak bintang film, artis-artis, orang-orang terkenal yang menjadi idol, berhala banyak anak muda, justru akhirnya mereka mati bunuh diri. Sebab mereka kecewa dengan hidupnya yang tidak bahagia. Banyak yang kecanduan obat bius, menderita sakit insomnia atau tidak bisa tidur. Gagal dalam perkawinan, banyak yang kawin cerai berulang-ulang. Semua kesenangan dunia atau kenikmatan dunia juga sifatnya sementara dan terbatas sifatnya. Sebab itu tidak mungkin kesenangan dunia, kenikmatan dunia memberikan kebahagiaan yang sejati. Itu konsep yang salah. Yang keempat, ada yang berkata, oh, kesehatan jasmani adalah sumber bahagia yang sejati. Ini juga konsep yang salah. Kita sering mendengar orang-orang berkata, yang paling penting itu kesehatan, jaga kesehatan. Yang nomor satu itu badannya sehat, itu yang paling penting. Percuma punya banyak uang, tapi badan nggak sehat, nggak bisa menikmati ini dan itu. Ya, betul, apalagi di tahun 2020 ini, ketika badai corona menghantam dunia. Kesehatan tubuh itu nomor satu. Hari-hari begini sebelum pandemi ini berlalu, banyak orang yang terlalu khawatir, terlalu panik, terlalu paranoid, takut ini, takut itu. Banyak yang stres berat. Dengar orang batuk-batuk saja sudah stres, panik dan takut. Langsung berpikir, jangan-jangan dia kena COVID-19. Lihat orang bersin-bersin, langsung lari terbirit-birit. Langsung takut, jangan-jangan dia kena virus COVID-19. Kita pergi keluar rumah, kita lihat ada orang lain tidak pakai masker, kita langsung menjauh, takut, oh jangan-jangan nanti ketularan, dia ada virusnya. Tapi kemudian kalau orang itu keluarkan sapu tangan, dia tutup mulut dan hidungnya, kita tenang, kita pikir, wah gak apa-apa. Padahal itu cuma pakai sapu tangan, yang pasti bisa ditembus sama virus COVID-19. Manusia jadi paranoid. Ya, kalau dites atau keluarga yang dites dan dengar kata positif, wah langsung ibarat dunia ini mau kiamat, seolah-olah langit mau roboh, dan langsung berpikir, wah kematian sudah dekat. Memang saudara-saudaraku, bapak, ibu, om dan tante, adalah wajar bahwa manusia itu pada umumnya takut mati. Ya, inginnya hidup terus tidak mati-mati, tapi ingat, kesehatan jasmani, kesehatan badani bukan nomor satu. Memang sangat amat penting kesehatan itu. Apalagi di masa pandemi. Kita harus jaga kesehatan baik-baik. Tapi tetap tubuh dan jasmani itu terbatas. Sementara. Dan tiba saatnya akan mati. Walau tidak kena COVID-19, tetap suatu hari akan mati kalau saatnya sudah tiba. Maut itu dekat dengan siapa saja. Sebab maut tidak kenal usia, tidak kenal jenis kelamin, tidak bedakan status, tidak bedakan lokasi, dimanapun bisa terjadi, kapanpun bisa terjadi, dan latar belakang apapun. Setiap manusia dekat dengan kematian. Menurut statistik, setiap 3 detik di dunia ini, ada 1 orang mati. Setiap 3 detik ada 1 yang mati. Jadi semua manusia sedang berbaris menunggu giliran. Kapan gilirannya? Semua kita sedang antri dan menunggu. Sadarkah saudara akan hal ini? Pertanyaannya, setelah mati jiwanya kemana? Itu lebih penting. Apakah nanti kalau ketemu Tuhan Sang Pencipta, saudara bakal diterima? Apakah di pintu sorga yang suci itu, saudara diizinkan masuk? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting, bukan?
Alkitab tadi mengatakan konteksnya bahwa perawan Maria, tunangan si Yusuf itu akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang datang dari Roh Kudus, bukan dari perkawinan manusia. Itu karya Allah, Roh Yesus yang masuk ke dalam kandungan Maria. Makanya Maria bisa mengandung tanpa laki-laki. Dan malaikat itu pesan kepada Yusuf, nanti anak itu dinamakan Yesus. Yesus artinya dia yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jadi Yesus artinya juru selamat atau penembus dosa manusia. Dosa mengakibatkan semua manusia harus mati secara jasmani dan secara rohani, terpisah dengan Allah yang hidup selama-lamanya, alias dihukum dalam neraka yang kekal. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus lahir ke dunia ini, turun dari sorga menjadi manusia, membawa hidup, menyelesaikan dosa, membawa bahagia yang sejati. Bukan saja secara jasmani, tapi secara rohani, secara jiwa. Roh kita akan diselamatkan. Roma 3:23 berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak mencapai standar Allah. Tidak mencapai ukuran kesucian dan kebenaran Allah. Dosa itu bersifat universal. Semua manusia telah berdosa tanpa kecuali. Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, sekolah, tidak sekolah, pinter, bodoh, dan semua latar belakang. Semua warna kulit. Semua suku bangsa adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Sebab itu dosa gak perlu diajarin. Anak kecil saja bisa berbuat dosa. Suatu kali saya dapat cerita dari seorang ibu. Dia cerita soal cucunya yang masih usia 5 tahun. Nah, dia katakan tiap hari dia dan suaminya menjemput cucunya dari sekolah. Mengantar ke sekolah, menjemput dari sekolah. Dan waktu cucunya dijemput pulang sekolah itu, cucunya ingin minum jus di dalam mobil. Padahal si kakek bilang tidak boleh. Dilarang minum jus di dalam mobil. Nanti kalau tumpah kotor, susah dibersihkan. Tapi cucu ini marah. Ya, disuruh tunggu sabar sampai rumah, dia marah. Dia tidak terima. Lalu dia bilang sama si neneknya, saya punya rencana yang buruk untuk si kakek. Waduh, si nenek kaget tanya, rencana apa itu? Dia bilang, saya akan membuat barang-barangnya jadi rusak. Saya akan membakar semua barang-barangnya dan membuat dia jadi susah. Waduh, kaget si nenek. Ini anak baru 5 tahun. Cucu baru 5 tahun. Lucu sekali dia bisa berkata begitu. Tapi si nenek lucu campur bingung. Ini anak belajar dari mana? Belajar dari televisi, belajar dari film, dari siapa? Si ibu bertanya kepada saya jawab, saya bilang, semua manusia termasuk anak-anak adalah berstatus dosa. Dosa gak perlu diajarin. Sebab di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam darah dagingnya, sudah ada status dosa secara universal. Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mencapai standar kesucian dan kebenaran dari Allah. Itu sebabnya semua manusia, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, sekolah, tidak sekolah, secara universal tanpa kecuali semua manusia membutuhkan juru selamat. Membutuhkan Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup menyelesaikan dosa manusia. Itulah tawaran kebahagiaan yang sejati. Jadi Yesus Kristus lahir ke dunia ini di hari Natal yang pertama, lebih 2000 tahun yang lalu. Yesus datang, lahir, Natal. Dia menyelesaikan hukuman dosa kita. Dia membawa bahagia yang sejati. Sebab bahagia yang sejati adalah penyelesaian dosa di hadapan Tuhan. Inilah konsep yang benar tentang kebahagiaan yang asli, kebahagiaan yang sejati.
Bahagia yang sejati adalah jika dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Bahagia sejati adalah jika kita menerima sukacita pengampunan dosa. Bahagia yang sejati adalah jika kita tidak turut dihukum dalam neraka yang kekal. Bahagia yang sejati adalah memperoleh jaminan kepastian keselamatan. Bahagia yang sejati adalah ketika kita dijamin pasti masuk surga setelah meninggalkan dunia ini. Apa buktinya Tuhan Yesus bisa memberi kita bahagia yang sejati? Caranya bagaimana Dia memberikan kita bahagia yang sejati? Yesus rela mati di atas kayu salib. Bukan karena kesalahan Dia, bukan karena dosa Dia, tapi untuk membayar hutang dosa kita, Dia harus mati. Sebab upah dosa adalah mati. Upah dosa adalah maut, jadi Yesus harus mati. Dan pada hari ketiga kemudian, Dia bangkit lagi. Dia hidup kembali. Dia hidup selama-lamanya. Hanya yang hidup bisa memberikan hidup. Yesus yang hidup kekal bisa memberi kita hidup yang kekal. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia satu-satunya juru selamat yang asli. Dia satu-satunya Tuhan yang asli. Dia satu-satunya Allah yang asli, yang sejati. Dia satu-satunya sumber kebahagiaan yang sejati, yang asli. Sumber hidup kekal selama-lamanya. Saya membaca kesaksian dari seorang yang bekerja sebagai penyelamat di pantai. Dia bilang kalau ada orang yang tenggelam, dia akan menolongnya, tapi orang itu yang mau tenggelam itu masih berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak menolongnya. Dia membiarkan orang itu meronta-ronta, terus berjuang, sampai nanti dia lemes, dia baru ditolong. Sebab kalau dia masih berusaha menolong dirinya, si penyelamat itu ingin menolong, nanti dia bisa ikut ditarik sama-sama tenggelam. Jadi dibiarkan. Sampai dia lemes, sampai dia tidak berdaya. Barulah orang itu kemudian dirangkul dan diseret dan dibawa berenang pelan-pelan ke pantai. Selama orang itu ingin menyelamatkan dirinya, dia tidak dapat ditolong. Itu prinsipnya. Kalau saudara mau menolong orang yang tenggelam di laut. Nah, saudara tahu apa masalah manusia hari ini? Masalah terbesar dari manusia adalah berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan kehebatan sendiri, dengan kepintaran sendiri, dengan perbuatan-perbuatan sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk menyelesaikan masalah dosanya sendiri. Ini adalah usaha yang sia-sia. Selagi saudara berusaha menyelamatkan dirimu sendiri, saudara pasti sia-sia. Saudara perlu rendah hati dan menyerah. Menyerah kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, aku tidak sanggup menyelamatkan diriku. Ya Tuhan, berilah aku rendah hati untuk mengaku, aku berdosa, aku tidak bisa selamatkan diriku. Aku membutuhkan Engkau, Tuhan Yesus. Aku membutuhkan juru selamat. Dengan sikap yang sedemikian, sikap rendah hati, sikap menyerah dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolongmu, mengampuni dosamu, menyelamatkan dirimu, memberi saudara iman untuk terus bersandar dan berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara pasti diberi pengampunan dosa, diberi sukacita sorga, diberi kebahagiaan yang sejati. Mungkin ada sebagian orang berkata, ya Tuhan Allah, perbuatan baikku begitu banyak, dan perbuatan burukku begitu sedikit. Aku lebih baik dari orang lain. Ya, aku lebih baik dari para koruptor, lebih baik dari maling, lebih baik dari penjina, lebih baik dari pembunuh, lebih baik dari banyak narapidana, dan lebih baik dari para teroris dan penjahat-penjahat lainnya. Aku gak ada kriminal, aku gak pernah ini, aku gak pernah itu. Mungkin ada sebagian orang menganggap dirinya baik dan lebih baik. Atau ada yang berkata, oh aku lebih baik dari banyak majelis di gereja. Aku lebih baik dari pendeta-pendeta yang serakah itu. Aku lebih baik dari banyak orang Kristen yang palsu, yang perbuatannya masih jahat, lebih jahat dari aku. Oh, mungkin saja saudara lebih baik dari banyak orang di dunia ini.
Mungkin saudara ada dalam hitungan 10 manusia terbaik di muka bumi ini. Tapi ingat saudara, semua kebaikan saudara tidak bisa mencapai standar kesempurnaan dari Allah. Tidak bisa mencapai standar kebenaran dari Allah. Tidak bisa mencapai standar kesucian dari Allah. Jadi saudara membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang di hari Natal ini. Itulah hadiah Natal yang terbesar, yang gratis buat saudara. Saudara tinggal dengan rendah hati menerimanya, beriman, percaya, dan menerima seperti menerima hadiah. Stop dan berhenti berusaha sendiri. Stop mencari dan menyelesaikan hutang dosamu sendiri. Dan rendahkan hatimu, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bila Bapak Ibu belum percaya atau masih ragu atau belum yakin 100% soal keselamatanmu, hari ini terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ingat, buktinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan ragu. Hari ini juga ambil keputusan percaya, sebab hari besok engkau tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu hari besoknya, bukan? Tapi bila Bapak, Ibu, Om, Tante, Saudara sudah percaya, bersyukurlah kepada Tuhan di Natal ini. Perbaharui imanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan bersandar kepada harta kekayaan, bukan mencari dan mengejar kenikmatan dunia, kesenangan dunia, atau mencari kuasa, atau berhala-berhala lainnya. Saya tidak tahu apa. Mungkin ada hobi tertentu, kesukaan tertentu, kebiasaan buruk yang belum bisa dilepas, atau hal-hal yang bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus. Tinggalkan itu. Katakan kepada Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Engkaulah yang utama dalam hidupku. Engkaulah yang paling penting dalam hidupku. Ajar aku setia beriman, setia percaya kepadamu, setia memujimu dan menyembahmu, dan taat kepada perintahmu sampai akhir hidupku. Maukah saudara mengambil tekad itu? Bila di hati dan pikiran Om, Tante, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada ketakutan, ada kekhawatiran khususnya masa pandemi ini, ada kegelisahan, atau ada beban berat, persoalan-persoalan tertentu, sakit, penyakit, penderitaan. Saya tidak tahu apa itu, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Dia bukan saja juru selamat yang menebus dosamu, yang memberimu hidup kekal, tapi dia juga juru selamat yang memberkati hidupmu, yang akan menyelesaikan masalah-masalah persoalan penderitaanmu, yang akan memberikan kepadamu kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita. Berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dia akan mengganti semua itu dengan sukacita dari sorga, sukacita Natal, damai sejahtera Natal, bahagia yang sejati yang diturunkan dari sorga. Berimanlah dan berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Lalu kalau Tuhan sudah berikan saudara, Bapak, Ibu, Om, dan Tante panjang umur, misalnya sesudah Natal ini masih hidup tahun depan 2021, bahkan ditambah umur yang panjang, saya tidak tahu berapa tahun, ambillah tekad baru. Bagikan kabar baik ini kepada orang lain. Kabar Natal, kabar keselamatan, kabar bahagia yang sejati ini jangan disimpan sendiri, tapi bagikan kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain, mulai dari keluarga, teman-teman, orang-orang di sekitar saudara, dan semua orang lain yang Tuhan izinkan bertemu dengan saudara, atau bertemu lewat handphone, lewat sosial media, dan apa saja. Ingat, cerita yang paling penting adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Saya akan menutup dengan cerita ini. Suatu kali ada seorang bapak yang sudah senior, umurnya kira-kira 70 tahun lebih lah. Dia pergi ke dokter dan memeriksakan kesehatannya. Setelah check up semuanya, dokter berkata, "Pak, saya ada kabar baik dan kabar buruk buat Bapak. Bapak mau dengar yang mana dulu? Kabar baik dulu atau kabar buruk dulu?"
Lalu si bapak senior itu mengatakan, kabar buruk aja dulu dokter. Lalu dokter berkata, Pak, kamu kena kanker prostat dan umurmu tinggal 1 tahun lagi. Bapak itu kaget dan dia pegang kepalanya. Oh tidak, berarti saya akan meninggal dalam 1 tahun lagi. Dia sedih. Lalu dia bertanya kepada dokter. Lalu dokter, kabar baiknya apa? Dokter itu berkata, Bapak, kamu juga mengidap penyakit Alzheimer yang akut. Penyakit lupa ingatan. Jadi dalam 2 bulan ke depan, Bapak akan melupakan semua hal termasuk perkataan saya tadi bahwa Bapak mengidap kanker prostat. Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara sekalian, ini hanya cerita humor saja. Tapi ada pelajarannya. Mumpung sekarang Tuhan masih kasih panjang umur dan belum meninggal. Mumpung Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara sekalian belum kena penyakit Alzheimer atau penyakit lupa ingatan. Mari kita semua lebih giat, lebih bergairah melayani Tuhan. Bercerita tentang Tuhan Yesus, mengabarkan Injil keselamatan ini, berita bahagia sejati ini kepada banyak orang, agar hidup kita yang sementara menjadi berkat yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di Natal yang spesial ini. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di telinga, di hati, di pikiran kami. Mengingatkan kami, hamba-Mu berdoa bagi yang belum sungguh-sungguh percaya, bagi yang masih ragu soal keselamatannya. Ya Tuhan, berikanlah iman kepada mereka untuk percaya. Berikanlah kerendahan hati untuk mengakui dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Hari ini juga Tuhan curahkan damai sejahtera sorgawi, sukacita pengampunan, dan bahagia yang sejati ke dalam hati, pikiran, dan hidup semua yang sudah mengikuti acara Natal online ini. Bagi yang sudah percaya, Tuhan menolong setiap pribadi supaya setia beribadah, memuji Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi semua om, tante, bapak, ibu, saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan beban berat. Ya Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, angkat semua itu, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera, gantikan dengan bahagia yang sejati. Memasuki tahun yang baru, Tuhan berikan anugerah baru, berkat baru, kesehatan baru, semangat baru untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup melayani Tuhan, menceritakan Tuhan Yesus, kabar baik, kabar keselamatan itu kepada banyak orang, mulai dari keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, kepada teman-teman dan kepada orang-orang di sekitar kami, dan kepada setiap orang yang Tuhan izinkan bertemu. Entahkah bertemu muka dengan muka atau bertemu lewat telepon, lewat medsos, dan dengan cara dan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami semua merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan memasuki tahun yang baru dengan anugerah baru dan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami, sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat dan Penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala Dokter, sobat kami yang baik dan setia, yang hidup selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, Ibu, Om, dan Tante, saudara sekalian, izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Natal 2020, biarlah damai, sukacita, dan bahagia Natal menyertai, menaungi Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya ucapkan selamat tahun baru, biarlah anugerah baru, berkat baru, kesehatan baru, kekuatan baru dari Tuhan
menyertai Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudara sekalian. Kita akan menutup dengan puji-pujian terakhir yang dibawakan oleh Pak Indra dan kawan-kawan. Selamat Hari Natal, Feliz Navidad, dan Selamat Tahun Baru. Pak Indra dan kawan-kawan, saya persilakan. Mari saudara-saudara kita bersuka cita bersama-sama dengan lagu ini, Feliz Navidad.